warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama dengan Dr. Suaidi Hadi, Kepala BMKG kelas 1 Kota Padangpanjang. Selamat sore Pak Suaidi. Sore Pak. Pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana masyarakat Kota Padangpanjang khususnya memahami bahwa kebencanaan terutama gempa bumi mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan betul-betul berasal dari lembaga yang kredibel. Salah satunya adalah BMKG. Saat ini karena kita sudah bersama dengan Pak Suaidi di kantor BMKG, kita ingin berbincang sedikit Pak Suaidi terkait dengan bagaimana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan gempa bumi itu adalah sesuatu yang perlu dipahami, perlu disadari, perlu terbangunnya awareness di masyarakat. Gempa bisa diprediksi apa tidak? Ya, terima kasih Pak Indra ya. Terima kasih untuk sudah berkunjung di Stasiun Geofisika Padangpanjang, dan stasiun ini juga merupakan Regional Seismic Center 6. Jadi kami itu punya wilayah Samudra Hindia sampai Laut Natuna Pak. Untuk wilayah jadi ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Riau Kepulauan. Jadi luas wilayah operasional. Wilayah operasional kami cukup luas, dan kami adalah front line-nya untuk tsunami provider di Samudra Hindia. Jadi BMKG itu diamanahkan oleh dunia bahwa di Samudra Hindia adalah BMKG yang memberikan informasinya. Kalau seandainya ada gempa yang mengenerate tsunami di Samudra Hindia, bahkan bukan Australia yang dipercaya, tapi BMKG yang dipercaya. Sama di Samudra Pasifik itu yang dipercaya adalah USGS, PTWC, bukan JMA-nya Jepang. Jadi kita setidaknya Indonesia cukup berbangga bahwa kita dipercaya dunia untuk menjadi tsunami service provider untuk di Samudra Hindia yang sangat luas ini. Nah, jadi khusus untuk di Sumatera Barat ya, itu kita untuk kebencanaan terutama untuk gempa bumi dan tsunami itu sangat memiliki tingkat yang sangat tinggi sekali resikonya. Yaitu untuk wilayah Sumatera Barat di pesisir, kita tentunya sudah tahu bahwa kita punya potensi ancaman gempa bumi megatrust yang akan menghasilkan tsunami, menghit tsunami sepanjang samudra pesisir barat Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai. Dengan kalau di Pulau Mentawai malah lebih dahsyat lagi karena tsunami-nya itu tsunami cepat, near field earthquake. Jadi kita nggak punya golden time yang panjang. Di Mentawai itu golden time kita kurang dari 10 menit. Sedangkan di pesisir pantai Sumatera Barat itu golden time-nya sekitar 20-30 menit golden time kita. Nah, artinya untuk masyarakat pesisir harus disiapsiagakan bagaimana mereka mampu melakukan evakuasi mandiri. Nah, demikian juga untuk wilayah pegunungan tengah Sumatera yang kita kenal dengan patahan besar Sumatera atau masyarakat bilang sesar semangko. Ya, sesar semangko, patahan semangko. Nah, ini adalah berdampak pada ada segmen sesar sepanjang 1.900 km dari Aceh sampai Lampung, Selat Teluk Semangko tadi. Itu Sumatera Barat dilewati oleh 5 segmen, yaitu segmen Angkola, Barumun yang melewati batas Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sianok, Sumani, dan Suliti. Ya, memang saat ini BMKG mencatat dari tahun-tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, aktivitas sesar Sianok itu sangat signifikan sekali. Jadi sehari bisa mencatat 2 atau 3 kali gempa yang tidak dirasakan. Dan baru-baru ini juga ada gempa dirasakan di sekitar Padangpanjang. Nah, kita belajar juga dari sejarah gempa. 1926, gempa Padangpanjang. 2007, gempa Padangpanjang juga. Itu menghasilkan gempa yang kembar, Pak. Jadi gempa kembar itu gempa yang kuat, ya, dan diikuti oleh gempa lainnya, tapi bukan aftershock-nya. Bukan gempa susulan. Bukan gempa susulan, karena dia berbeda segmennya. Jadi pada waktu itu segmen Sianok mengaktifasi segmen Sumani.
dan itu sudah 2 kali gempa. Jadi karakteristik di wilayah kita di Padang Panjang itu memiliki karakteristik gempa kembar. Nah, 1943 juga ada Sumani dan Suliti, yaitu gempa alan panjang, itu juga gempa kembar juga. Nah, resikonya adalah untuk sesar-sesar sepanjang Sumatera ini, kita tinggal di sesar Sumatera, adalah resiko di mana karena tiap hari sesar ini begitu aktif dan ada gempanya, maka kestabilan lerengnya itu menjadi tidak stabil ya. Jadi resikonya adalah longsor, Pak. Nah, seperti itu. Untuk prediksi gempa, tadi pertanyaannya, apakah gempa bisa diprediksi? Nah, kalimat prediksi itu tentunya akan ada kalimat di mana pertanyaan dimensi ruang dan waktu. Ya. Nah, dimensi ruang itu kita punya nih, yang namanya zona seismogenik. Kalau di Sumatera itu ada zona seismogenik, zona subduksi, zona megatrust, dan zona patahan besar Sumatera atau Sumatera Fault System. Nah, itu zona seismogenik, jadi zona aktivitas gempa. Tapi untuk waktu itu yang sangat sulit. Kata-kata prediksi itu harus berkaitan dengan dua dimensi tadi. Nah, kalau kita memprediksi cuaca, memprediksi iklim, waktunya jelas, Pak. Dimensi ruangnya jelas, dan dimensi waktunya jelas di mana posisi matahari yang bergerak. Nah, untuk gempa itu kita belum mengetahui dimensi waktu yang sangat jelas dan jelas ya, bukan sangat jelas ya, harus jelas. Itu berkaitan dengan aktivitas penggerak lempeng itu yang kita sebut dengan arus konveksi, yang lapisan astenosfer. Nah, lapisan astenosfer itu kita nggak tahu sirkulasi waktunya gimana. Maka untuk prediksi gempa memang sampai saat ini sulit. Tapi apa yang dilakukan BMKG adalah melakukan monitoring prekursor gempa bumi, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu memang sudah kita lakukan sejak tahun 2016 untuk operasional, tapi memang khusus untuk masih di lingkungan internal BMKG. Nah, kenapa tidak dikeluarkan? Karena kemampuan kami, validasi kami untuk di Sumatera baru 70%. Baru 70%. Kalau seandainya kita sudah berhasil sampai 98% saja, kita sudah berani ke masyarakat. Tapi sampai saat ini ilmu, metodologi, dan peralatan yang belum cukup untuk meningkatkan validasi menjadi 98%. Nah, jadi memang perkara itu yang memang kita masih berharap junior-junior kita di BMKG mampu mengembangkan ini selanjutnya gitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, Pak Suhaidi. Terkait dengan pembicaraan magnetic precursor, mungkin suatu saat kita juga akan berbincang terkait hal itu, karena masyarakat Padang Panjang terutama butuh informasi-informasi yang lebih pasti terkait dengan bagaimana kebencanaan di Padang Panjang, terutama gempa bumi. Selanjutnya, dari tadi ada 2 hal yang kita bicarakan. Ada zona megatrust yang bisa diprediksi 8,9 magnitude. Setelah itu di Padang Panjang, karena Padang Panjang berada di patahan Semangko, yang tadi panjangnya 1.900 km dari Teluk Semangko di Lampung Aceh sana sampai Aceh. Kira-kira nih Pak, bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwasanya kalau kita berada di Padang Panjang, kita lebih mengutamakan pengetahuan terhadap yang mana nih, kewaspadaan, kesiapsiagaan masyarakat, yang pentingnya yang mana? Gempa megatrust atau patahan Semangko? Siap. Iya, jadi untuk wilayah Sumatera Barat memang dilematik, artinya dia mempunyai ancaman, 2 ancaman itu. 2 ancaman. Satu di pesisir adalah megatrust dan patahan Semangko di dataran. Jadi memang itu punya dilematik tersendiri, tapi yang jelas adalah kita menginginkan masyarakat siaga terhadap kesiagaan darurat siaga ya, dan masyarakat harus memiliki awareness yang tinggi terhadap potensi kebencanaan. Jadi yang 8,9 bukan hasil prediksi Pak, tapi hasil perhitungan kami, sehingga kami menilai itu menjadi potensi. Nah, seperti kita kalau berkendaraan menggunakan helm atau melaut menggunakan baju pelampung. Nah, artinya kita bukan berarti akan terjadi tabrakan atau akan terjadi tenggelam, tapi kita memahami potensi apabila tenggelam.
Nah, begitu juga kita menghitung, Pak, panjang patahan yang mungkin terjadi di megatrust itu menghasilkan panjang patahan sekitar 500 kilo dengan perhitungan energi yang akan lepas 8,9. Ya. Nah, jadi untuk di Sumatera pegunungan yang di Sesar Semangko ini atau Sumatera Fault System ini, tentu segmen-segmen itu memiliki potensi ancaman juga, Pak. Ya. Kayak Sianok, potensinya sekitar 6,4. 6,4. Ya, Sumani sekitar itu. Bahkan Suliti 7,4, Pak. Nah, menariknya Suliti ini sampai sekarang belum terlihat teraktivasi gempa-gempa kuatnya. Ya. Jadi masih kosong 20 tahun terakhir ini. Nah, kalau Sianok memang sudah teraktivasi, beberapa gempa sudah sering muncul walaupun gempa-gempa kecil. Nah, jadi masyarakat itu pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat. Tugas dan fungsi BMKG adalah di hulu, Pak. Tugas BMKG itu di hulu bagaimana memberikan informasi peringatan dini. Nah, rantai peringatan dini inilah yang harus terjaga. Baik oleh pemerintah daerah melalui BNPB dan komunitas-komunitas seperti RAPI, PMI dan lain-lain ya. Nah, jadi kita di pesisir Sumatera, BMKG sudah mempunyai program bersama UNESCO, bersama BNPB membangun masyarakat siaga tsunami atau tsunami ready community. Nah, kita juga pengen punya rencana. Mudah-mudahan RAPI bisa tektokan sama kita bagaimana membangun masyarakat siaga gempa untuk wilayah yang ada zona sesar aktifnya. Ya, seperti itu. Dengan kita membangun komunitas ini, maka masyarakat menjadi awareness yang tinggi. Mereka paham terkait dengan rantai peringatan dini. Ya. Tentunya kan sudah ada Destana, kan sudah ada ini. Iya. Justru ini memperkuat Destana terkait dengan rantai peringatan dini. Ya, gitu Pak. Jadi persoalan-persoalan terkait dengan informasi, rantai komunikasi, rantai informasi terkait dengan peringatan-peringatan dini yang dikerjakan oleh BMKG, RAPI dalam hal ini sebagai komunitas yang organisasi yang bergerak memang berupa elemen-elemen yang terkait dengan kebencanaan, menyatakan bahwa kita siap untuk bersinergi dengan BMKG. Terkait dengan bagaimana kita mengedukasi masyarakat, Pak Suhaidi, ada rencana nggak atau ada ide nggak? Misalnya nanti kami nih di RAPI, kalau ada komunitas masyarakat sadar bencana, mau dipilot project kan RAPI siap. Ada nggak informasi-informasi terkait itu atau ada rencana Pak Suhaidi seperti itu? Ya, jadi memang ini baru level wacana Pak ya, di mana saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan BMKG, Kepala BMKG, Kedeputian Bidang Geofisika, bahwa kita ingin membangun masyarakat siaga gempa. Tujuannya apa? Adalah rantai peringatan dini itu menjadi terjaga. Ya. Dan saya lihat di sini RAPI memiliki potensi untuk menjaga rantai peringatan dini di barisan komunitas, Pak. Jadi BBD tentu sudah membentuk Destana, Pak. Di dalam Destana udah ada kelompok siaga bencana. Nah, kelompok siaga bencana itu harus diperkuat lagi kemampuan melakukan diseminasi. Salah satu di Indonesia ini adalah mungkin dengan radio. Ketika nanti bencana terjadi chaotic, terjadi mungkin bencana itu katastrofik, di mana sinyal GSM, sinyal komunikasi lainnya down, mungkin listrik juga down, maka sinyal alam ini yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya sinyal radio, frekuensi radio bisa dimanfaatkan sehingga teman-teman ini bisa menginformasikan rantai peringatan ini dengan cepat. Rantai peringatan ini harus terjaga karena BMKG juga kita sudah berinvestasi mungkin ratusan miliar per tahun untuk menjaga peralatan BMKG dengan teknologi-teknologi yang canggih saat ini dan diakui oleh dunia. Tapi kalau rantai peringatan dini levelnya, diseminasinya nggak sampai langsung ke masyarakat, maka kita akan jadi pincang. Nah, BMKG sudah nyiapin membantu teman-teman BBD, BNPB mengkuatkan Destana di wilayah pesisir. Kita akan coba juga ya, bagaimana
membangun masyarakat siaga bencana khusus untuk kegempaan. Jadi masyarakat siaga gempa di zona sesar aktif Sumatera. Dan ini mudah-mudahan menjadi insight bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi menjaga sesar-sesar aktif. Contoh nanti, ada masyarakat siaga gempa Sianok, ada masyarakat gempa Sumani, ya. ada masyarakat siaga gempa Suliti. Jadi seperti itu yang mungkin dikelola oleh teman-teman dari RAPI, teman-teman dari komunitas-komunitas lain yang sehingga saling menjaga itu. Ya, kita nanti nggak tahu berkembang seperti apa. Kita pengen mudah-mudahan Sumatera Barat ini menjadi insight pertama lah untuk membangun masyarakat gempa, karena Indonesia itu memiliki sesar yang sangat banyak, Pak. Ya, sangat banyak. Iya, di Jawa ada sesar Simandiri, ada sesar Gendeng, ada Kendeng ya, ada sesar yang di Sulawesi ada sesar Palu Koro yang besar kemarin, ada gempa yang sangat dahsyat kemarin 2018, ada sesar Sorong dan lain-lain. Itu harus dibangun masyarakatnya mampu ini dan menjaga rantai peringatan dini tadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Swedi bincang singkatnya. Ya. Kita masih akan banyak berbincang terkait dengan bagaimana membangun awareness di masyarakat, Ya. Khususnya tentang gempa bumi. Dan lebih khusus lagi tentang masyarakat di Parangpanjang, Pak Ya. Swedi. Ya. Terkait dengan perencanaan-perencanaan yang akan kita pilot projectkan mungkin melalui RAPI, Ya. kita akan segera bicarakan dengan pengurus RAPI daerah Sumatera Barat. Siap. Insya Allah nanti kita akan adakan pertemuan lagi dengan Pak Swedi di sini, Ya. atau di kantor RAPI Sumatera Barat, Ya. terkait dengan rencana-rencana demikian. Oke, kawan-kawan yang melihat dan menyaksikan video ini, demikian bincang singkat kita dengan Kepala BMKG Padang Panjang, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Swedi. Ya, terima kasih banyak Pak Indra, Pak Nova Indra. Demikian saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.